Di sini saya akan mempresentasikan tentang validitas sumber data. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Tarik Fadliarema dari kelas 10H. Nomor presensi 25 dan guru yang mengampu adalah Pak Adam. Tema yang saya ulas adalah teknologi dan kecerdasan buatan. Judul atau sumber data yang saya ambil adalah kecerdasan buatan atau AI yang mulai menggantikan peran tenaga kerja. Link atau sumber utama dari kompas.com. Penggunaan AI di tempat kerja meningkat, apa dampaknya? Lembaga data World Economic Forum atau WEF. Validitas sumber data, akurasi. Data dan pernyataan dalam artikel didukung oleh hasil survei dan dari World Economic Forum, yaitu lembaga riset internasional yang secara rutin menerbitkan laporan resmi mengenai tren ketenagakerjaan global. Artikel tersebut juga ditulis oleh media terpercaya yang menyertakan narasumber kompeten, seperti perusahaan teknologi dan pakar industri yang relevan dengan perkembangan AI. Penilaian akurasi, yaitu adalah tinggi. Alasannya, informasi yang digunakan bersumber dari lembaga kredibel, memiliki metodologi survei yang dijelaskan secara umum, serta divalidasi oleh berbagai pihak profesional, sehingga dapat dipercaya kebenarannya. Selanjutnya, relevansi. Lembaga penerbit sumber berasal dari berbagai portal berita nasional yang membahas isu teknologi dan ketenagakerjaan. Alasannya, berbagai sumber berita tersebut rutin melaporkan perkembangan teknologi, otomatisasi, dan dampaknya terhadap pasar kerja, sehingga pembahasan mengenai AI dan perubahan struktur pekerjaan sangat sesuai dengan fokus pemberitaan mereka. Penyaji data ditulis oleh jurnalis di bidang ekonomi dan teknologi yang merujuk pada laporan resmi World Economic Forum serta pendapat para pakar industri. Penilaian yang tinggi. Alasannya, topik AI, otomatisasi, dan masa depan pekerjaan memiliki tingkat relevansi yang tinggi terhadap perubahan pasar tenaga kerja di Indonesia dan di dunia, sehingga sumber-sumber tersebut layak dijadikan referensi. Keandalan. Badan penerbit berbagai portal berita nasional yang mengolah laporan resmi lembaga internasional. Cara pengumpulan data adalah data berasal dari survei global World Economic Forum terhadap perusahaan-perusahaan anggota. Jika terjadi kesalahan, portal berita memiliki mekanisme koreksi dan pembaruan artikel untuk menjaga akurasi informasi. Aktualitas diperbarui pada 15 Oktober 2023. Jangka waktu pembaruan. Artikel jenis ini biasanya diperbarui ketika ada informasi baru yang relevan, namun tidak memiliki jadwal pembaruan yang tetap. Kesimpulannya, sumber memiliki validitas sangat tinggi dari aspek akurasi, relevansi, keandalan, dan aktualitas. Informasi yang disajikan dapat dijadikan dasar yang kuat untuk penelitian dan proses verifikasi fakta. C. Fenomena yang diamati. Fenomena utama. Perusahaan mulai mengadopsi AI untuk mengotomasi pekerjaan administratif dan operasional, menyebabkan penurunan permintaan tenaga kerja manusia. Yang kedua, pertanyaan verifikasi. Apakah benar terjadi pergeseran kebutuhan tenaga kerja dari pekerjaan rutin ke pekerjaan yang membutuhkan keterampilan digital? D. Teknik verifikasi sumber. Berita 1. Judulnya adalah AI menggantikan pekerjaan, masa depan Gen Z di era otomatisasi. Sumbernya diambil dari salah satu portal edukasi nasional. Temuannya yang saya dapat adalah generasi muda merasa khawatir karena beberapa pekerjaan mulai tergantikan oleh AI. Pekerjaan repetitif semakin banyak yang terotomatisasi. Muncul peluang baru di bidang pekerjaan digital. Berita kedua, judul Dampak Teknologi AI pada Tren Ketenagakerjaan. Sumber yang saya ambil adalah dari portal akademik nasional. Temuannya, AI mulai menggantikan peran manusia pada pekerjaan berbasis rutinitas. Tenaga kerja dituntut meningkatkan kompetensi dan keterampilan yang baru. Transformasi digital dapat mengubah pola dan struktur pekerjaan modern.
Berita yang ketiga, judulnya adalah Keterampilan Digital Kunci Hadapi Tantangan Tenaga Kerja di Era AI. Sumbernya adalah dari Berita Nasional. Temuannya, studi internasional menunjukkan hingga 800 juta pekerjaan global berpotensi tergantikan AI pada 2030. Penguasaan keterampilan digital menjadi kebutuhan utama. Perusahaan memprioritaskan tenaga kerja yang memiliki kemampuan teknologi. Selanjutnya, sumber jurnal artikel ilmiah. Jurnal yang pertama adalah analisis dampak AI terhadap transformasi lapangan kerja. Sumbernya adalah dari Jurnal Pengembangan Ekonomi dan Teknologi Terapan yang ada di volume 7 nomor 2 2023. Temuannya, teknologi AI terbukti menggantikan pekerjaan yang bersifat rutin dan berbasis aturan pada sektor administrasi dan produksi. Pergerakan ini memicu munculnya pekerjaan baru yang bersifat digital seperti analisis data, desain konten, dan pengelolaan sistem otomatis. Penelitian menunjukkan bahwa kemampuan adaptasi pekerja sangat menentukan apakah mereka dapat bertahan di pasar kerja yang berubah cepat. Jurnal kedua, judulnya Perkembangan AI dan Dampaknya Terhadap Inovasi Teknologi. Sumber diambil dari Jurnal Sistem Informasi dan Kecerdasan Modern. Temuan yang saya dapat, AI mempercepat inovasi di berbagai bidang termasuk industri, pendidikan, dan layanan publik. Melalui otomatisasi dan pemrosesan data yang lebih cepat, penelitian mengidentifikasi risiko seperti bias algoritma, kesalahan prediksi, dan potensi kebocoran data akibat penggunaan sistem cerdas. Meskipun ada risiko, perkembangan AI membuka peluang besar dalam ekonomi digital, terutama untuk pekerjaan yang melibatkan kreativitas, analisis, dan pemrograman. Kesimpulan akhirnya adalah, semua sumber berita dan jurnal mendukung bahwa AI menggantikan pekerjaan repetitif dan mendorong kebutuhan skill digital. AI memberikan dampak besar pada perubahan struktur kerja global. Bukti dari berbagai sumber memperkuat validitas temuan tersebut. Transformasi digital menuntut pekerja meningkatkan keterampilan teknologi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.